بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat yang nampak maupun nikmat yang tersembunyi, baik nikmat-nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang tidak kita sadari. Maka sungguh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri kita begitu banyak. Akan tetapi seringkali kita lalai dari nikmat tersebut, apalagi untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Kalau kalian ingin menghitung, menjumlah, mengkalkulasi nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena sesungguhnya manusia itu zalum, banyak berbuat zalim, dan kafar, banyak ingkar, banyak sekali mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harapan dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa mensyukuri segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita dan menggolongkan kita semua dari hamba-hambanya yang bersyukur. Allahumma amin. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah.
muhadharah ataupun kajian pada sore hari ini insyaallah taala dengan tema tatsabbut dan memuliakan ulama. Sebagaimana sudah antum baca pada pamflet yang sudah disebar, 2 prinsip salafiyah yang mulai goyah. Naam, 2 perkara yang sangat urgen ini sering diucapkan dan sering dilafadzkan oleh banyak manusia. Bahkan kita sering mendengar tatsabbut, memuliakan ulama, mengembalikan kembali kepada para ulama, mengikuti bimbingan ulama. Tetapi sangat disayangkan itu hanya sebatas buah bibir. Itu hanya sebatas ucapan-ucapan lisan. Akan tetapi pada prakteknya sungguh perkara ini banyak sekali dilalaikan, atau bahkan sengaja sebagian orang pura-pura lupa dan lalai dari 2 prinsip ini. Maka alangkah baiknya, kenapa panitia memilih tema ini, karena memang tujuannya untuk mengingatkan diri kita pribadi dan juga kaum muslimin, ikhwah salafiyin, agar terus memegang prinsip ini sampai akhir hayatnya dan mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terlebih ketika terjadi sebuah fitnah, terjadi sebuah perselisihan, terjadi perbedaan, bahkan apalagi terjadi perpecahan, maka 2 prinsip ini harus betul-betul difahami dengan baik, kemudian diwujudkan dan dipraktekkan. Sebenarnya tema ini adalah terambil dari sebuah ucapan ataupun sebuah muhadharah yang disampaikan oleh Syekhuna al-Allamah al-Ustadz Dr. Abdullah Ibnu Abdurrahim al-Bukhari, yang ditulis oleh beliau dalam salah satu kitabnya, yaitu Al-Fathur Rabbani fi Raddi ala Abil Hasan As-Sulaimani. Yang berjudul apa? Al-Fathur Rabbani fi Raddi ala Abil Hasan, kitab yang membahas bantahan dan penjelasan ilmiah terhadap takrirat, terhadap tulisan-tulisan dan kaidah-kaidah yang ditulis oleh Abul Hasan As-Sulaimani Al-Ma'ribi. Karena di situ terdapat perkara-perkara yang batil, sehingga beliau menulis bantahan ilmiah. Dan begitulah para ulama menjelaskan al-haq sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya dengan pemahaman salafus salih. Kemudian di situ beliau menegaskan bahwa hadhil fitnah dan fitnah ini, kegaduhan, perpecahan, keributan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, permusuhan dan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah salafiyin, kama sabaqa wa an asyar, sebagaimana telah lalu dan aku telah jelaskan dan isyaratkan, atharat ala adadin minan nas, fitnah ini betul-betul memberikan bekas, memberikan pengaruh negatif pada kalangan banyak dari manusia. Begitulah fitnah. Fitnah itu menyaring, tugharbil,
menyaring orang. Mana orang yang betul-betul jujur keimanannya dan tulus niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mana orang yang ternyata imannya palsu, hanya sampai pada mulutnya saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hajj, wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia, sebagian orang ada yang menyembah Allah ala harfin, hanya di tepi. Dia menyembah Allah tidak betul-betul maksimal dan merasuk ke dalam hatinya dan sanubarinya. Nah, tetapi dia menyembah Allah ada di tepi, sehingga gampang goyah dan gampang jatuh. Seperti kita kalau berjalan, ya, melewati sebuah jembatan, kita memilih di tepi. Kira-kira kemungkinan kita untuk jatuh, tergelincir dan masuk ke dalam jurang ataupun sungai lebih besar daripada orang yang berjalan di tengah, atau lebih kecil kemungkinan jatuh? Tentunya lebih besar. Ada yang seperti itu. Allah gambarkan ada orang yang menyembah Allah tetapi ala harf, di tepi dia. Fa in asabahu khair itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, dia senang. Dia terus, karena dia beruntung, dia diuntungkan. Ya. Dia mendapat keinginannya, dapat duit, dapat kedudukan, dapat pujian, ya, dapat dunia, dapat harta, jadi dia terus berjalan. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi. Tetapi ketika dia ditimpa oleh fitnah, oleh ujian, oleh cobaan, inqalab, dia berbalik. Dia berubah. Yang dulunya dia mengatakan A, yang dulunya dia memperjuangkan A, sekarang beda lagi. Justru perbuatan dia, sikap-sikap dia berbeda dan bahkan bertolak belakang dengan ucapan-ucapan yang dia ucapkan sebelumnya. Dan bahkan keluar pula dari lisannya ucapan-ucapan yang bertolak belakang dengan ucapan-ucapan sebelumnya. Itu namanya inqalaba ala wajhih. Dia berbalik, ya, berbalik di atas wajahnya, tersungkur, jatuh. Jadi pijakannya tidak kokoh, karena memang dia menyembah Allah tidak betul-betul ikhlas karena Allah, dan mencari sesuatu, ada tendensi-tendensi lain, bukan mengharap ridha Allah. Di dalam dia melaksanakan ibadah, melaksanakan prinsip-prinsip salafiyah, dia tidak mengharapkan ridha Allah, tetapi karena dia memiliki tendensi-tendensi tertentu, dia tidak mempelajarinya dengan baik, dengan pemahaman yang diwariskan oleh para ulama. Bahkan dia memahami prinsip-prinsip itu dengan akalnya, sehingga tidak kokoh pijakannya. Ketika datang sebuah fitnah, berubahlah dia. Yang dulu dia senantiasa sampaikan, yang dulu dia perjuangkan, yang dulu dijadikan tema-tema dalam taklim dan kajian, sekarang berubah, sekarang berbeda lagi.
Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Demikianlah. Maka apa kata Allah? Khasirad dunya wal akhirah. Dia merugi di dunia maupun di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah yang merupakan kerugian yang nyata. Naam. Jadi ini disampaikan oleh Syekhuna Abdullah Al-Bukhari dalam tulisan beliau, fitnah ini atharat ala adadin minan nas, bahwa fitnah ini sungguh memberikan pengaruh negatif, banyak yang terbawa, ya, banyak yang hanyut dalam fitnah ini. Sehingga kokohkanlah pijakanmu dan peganglah prinsipmu dengan baik. Wa bi khassatin syabab, terlebih khusus para pemuda. Naam, para pemuda yang mereka hadithu ahdin bil ilmi, yang baru saja menuntut ilmu, baru saja berdakwah, atau bahkan dia hanya seorang penuntut ilmu yang biasa, yang terkadang hadir dalam majelis taklim dan terkadang tidak hadir, maka mudah terpengaruh karena ilmunya tidak kokoh. Apalagi mereka-mereka yang tidak pernah duduk dan mulazamah kepada para ulama, sehingga mereka memahami nususul wahyaini dan memahami kalamul a'immah, memahami nas-nas, riwayat-riwayat dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi ataupun dari para a'immah, para tokoh-tokoh agama dari kalangan salafus saleh. Dia pahami dengan pemahamannya sendiri dan tidak kembali kepada para ulama, sehingga dia pun inqalaba ala wajhih, berbalik di atas wajahnya, jatuh tersungkur, wajahnya dulu yang kena. Nah, terlebih para pemuda. Wa za'za'at ladaihim ba'd ats-tsawabit fi ad-da'wati as-salafiyyah mimman kana minhum salafiyyah. Bahkan kata beliau hafizahullah, fitnah tersebut za'za'at, menggoncangkan. Menggoncangkan apa? Ba'dats tsawabit, sebagian prinsip-prinsip fi da'wati salafiyah, dalam dakwah salafiyah. Dakwah ini memiliki kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang mendasar. Karena fitnah seperti ini, za'za'at, mulai digoncangkan oleh fitnah itu, sehingga mereka ada yang pura-pura lupa atau sengaja lupa, atau ada yang memang lupa dengan prinsip-prinsip tersebut. Mimman kana minhum salafiyah, bahkan ya, prinsip itu mulai goyah dan mulai goncang pada diri seorang yang dulu salafi. Bahkan para duat salafiyin, dai-dai yang sudah belajar, ya, prinsip ini mulai goyah. Famin tilka tsawabit allati taza'za'at, maka di antara prinsip-prinsip tersebut yang mulai goyah ada 3 beliau sebutkan. Yang pertama adalah tauqirul ulama wa ihtiramuhum, memuliakan para ulama dan menghormati mereka. Nah, ini prinsip pertama yang mulai goyah. Ini fakta ini. Sampai sekarang ini, dulu di zaman fitnahnya Abul Hasan. Nah, tahun 2000-an bahkan sebelumnya, tahun 90-an. Nah, sudah menggoyah, apalagi sekarang, yang mana kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, tidaklah datang suatu zaman
kecuali zaman yang datang berikutnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Semakin jauh dari masa kenabian, semakin jauh dari ilmu, semakin menyebar dan merebak kejahilan dan hawa nafsu. Maka tentunya ini akan semakin tergoncang lagi prinsip ini. Tauqirul ulama, memuliakan para ulama, wa ihtiramuhum, dan menghormati mereka. Sehingga muncul statement-statement, pernyataan-pernyataan yang merendahkan para ulama, yang mereka dengan terang-terangan yunafih haula'il jibal, sudah mulai kurang ajar dan berani untuk menanduk para ulama, melawan mereka dengan dalih mereka yang lebih tahu tentang fakta, tentang realita, mereka lebih tahu tentang data dan seterusnya. Terus ulama tidak tahukah? Ya. Begitulah fitnah. Terulang dan kembali terulang. Sehingga orang-orang yang hanyut dalam fitnah itu sama juga. Rata-rata orang yang punya karakter dan sifat yang sama dan keilmuan yang sama. Nah, kemudian yang kedua, prinsip yang goyah ketika datang sebuah fitnah, at-tathabbut, yaitu wajibnya bertathabbut, meng-cross check, meneliti sebuah berita. Ketika datang sebuah berita, datang sebuah cerita, datang sebuah kabar, langsung dia telan mentah-mentah, langsung dia makan, langsung dia konsumsi. Kemudian setelah dia menerima berita itu, dia membangun sebuah sikap. Itu biasanya rentetannya begitu. Orang yang tidak berhati-hati di dalam menerima berita dan menelaah, mengoreksi, mengevaluasi dan meneliti, biasanya ketika dia mudah untuk menerima dan mempercayai berita tersebut, setelah itu dia akan membangun sebuah sikap berdasarkan berita yang dia terima, sehingga kesalahannya bertumpuk-tumpuk. Nah, yang ketiga, al-ijtima' wal-iftiraq wal-i'tilaf wal-ikhtilaf. Yang ketiga adalah prinsip tentang al-ijtima', bersatu, wal-iftiraq, dan berpecah, wal-i'tilaf, nah, dan menyatu, wal-ikhtilaf, dan perselisihan. Apa bawabit? Ya, apa aturan-aturan kapan kita boleh bersatu, kapan kita harus bersatu, dan kapan kita boleh untuk berpisah, kapan kita harus satu pendapat dan kapan kita boleh berbeda pendapat. Ini tercampur adukkan. Yang seharusnya kita terus bersatu, jangan berselisih, tetapi justru banyak orang yang terbawa dalam fitnah tersebut sehingga mereka lebih memilih untuk berselisih dan berpecah. Para ulama menyampaikan, memberikan nasihat, bersatulah kalian, tenanglah kalian, diamlah kalian. Malah mereka membantah. Mereka malah terus berbicara sana kemari, menghasut para salafiyin, kaum muslimin, sehingga hubungan yang dulunya baik, yang tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada problem, berubah seketika, tiba-tiba tanpa tahu sebabnya, ya, tiba-tiba berubah menjadi hubungan yang panas, dan bahkan mereka membangun sikap-sikap yang ekstrim. Nah, jadi tema tersebut terambil dari tulisan beliau ini, Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari
Kita bahas 2 prinsip karena memang kalau 3, 2 saja belum tentu selesai. Ya. Prinsip yang mulai goyah yaitu apa? Memuliakan dan menghormati ulama. Yang kedua apa? Wajibnya bertathabbut. Naam, ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Syekhuna al-allamah ataupun syekhu syuyukhina al-allamah Zaid al-Madkhali hafizah rahimahullahu ta'ala dalam Awdahul Ma'ani ayat halaman yang ke-156 beliau mengatakan amma an adam ihtiramil ulama ataupun amma adam ihtiramil ulama fala yasduru min sahibi sunnatin bal yasduru min ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Adapun sikap tidak menghormati para ulama, menghormati ulama itu banyak ya unsurnya. Salah satunya engkau bertanya kepada mereka ketika engkau menghadapi suatu masalah. Engkau merujuk kepada para ulama ketika engkau menghadapi sebuah problem. Kemudian engkau tawadhu, engkau merendahkan hatimu di depan para ulama. Kemudian engkau menerima nasihat mereka, menyampaikan bimbingan mereka, melaksanakan bimbingan mereka. Itulah menghormati ulama, menjaga nama baik mereka, mengangkat kedudukan mereka di hadapan kaum muslimin. Itulah ihtiramul ulama. Adapun seseorang yang tidak menghormati para ulama, sikap tidak menghormati para ulama, maka tidaklah muncul dari sahibi sunnah. Tidak mungkin itu muncul dari orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Bal yasduru min ahlil ahwa'i wal bid'ah. Bahkan sikap-sikap seperti ini hanyalah muncul dari ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu dan para pelaku dan penyeru kebid'ahan. Karena memang para ulama adalah musuhnya pengekor hawa nafsu. Karena para ulama mengajak kita semua untuk mengikuti dalil, mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pengekor hawa nafsu mengajak manusia untuk mengikuti hawa nafsunya. Sehingga mereka tidak suka dengan para ulama. Oleh karena itu mereka akan merendahkan para ulama dengan berbagai macam model dan cara. Nah, para ulama mereka adalah orang yang bukan maksum. Betul. Ya. Tidak ada seorang pun yang maksum, yang dijamin bebas dari kesalahan kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan para ulama itu maksum? Hadhihi kalimatun atau kalimatu haqqin urida bihil batil. Ini adalah kalimat yang benar tetapi memiliki tujuan yang batil. Ada maksudnya. Maksudnya mereka ulama itu tidaklah maksum, artinya kita tidak harus mengikuti apa? Bimbingan mereka. Terserah kita, karena kita lebih tahu. Nah, kalau seandainya ulama saja, orang yang berilmu yang direkomendasi oleh Allah, oleh Rasulullah saja tidak maksum, jawabannya gampang, apalagi kamu. Kan begitu. Kalau ulama saja tidak maksum, maka apalagi kamu. Terus kamu menuntut kami untuk mengikuti pendapatmu dan meninggalkan pendapat ulama? Ya, lucu. Coba datangkan mana bimbingan dan ucapan dan fatwa para ulama yang menyelisihi al-haq. Coba mana? Kita tanya. Kita kejar mereka. Mereka akan terbungkam.
Naam. Ya. Ketika mereka menjawab, kita akan layani. Datangkan buktinya, datangkan faktanya, dan coba kita timbang apakah perkara ini berkaitan dengan hal ini. Nanti akan kita jelaskan bagaimana kekokohan ilmu para ulama yang tidak mudah untuk ditipu. Beda dengan kita. Dikasih cerita dikit, angguk-angguk. Oh gitu Ustaz. Oh iya ya. Masya Allah, kami tidak pernah tahu Ustaz. Oh ya akhi, ana baru tahu sekarang ternyata seperti itu ya. Parah sekali. Masya Allah. Mengangguk-angguk, akhirnya terbawa, akhirnya terhasut. Nas'alullah as-salamah. Sebabnya apa? Karena mereka sudah apa? Mereka sudah tidak memuliakan para ulama, mereka merendahkan para ulama, sehingga Allah ganti panutan mereka dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh dan jauh dari ilmu. Nas'alullah as-salamah. Jadi satu faedah, bahwa orang yang tidak memuliakan ulama, menghormati ulama, maka dia bukan sahib sunnah. Sikap seperti ini bal yasduru min ahlil ahwa'i wal bid'ah, hanyalah muncul dari siapa? Pengekor hawa nafsu dan pelaku dan penyeru kebid'ahan. Kemudian dalam kitab yang lain Asy-Syuruq 'alal Furuq, dalam halaman 358, Syekh syuyukhina masih sama, Syekh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Zaid, naam, ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan, inna ihtiramal ulama'ir rabbaniyin atba'is salafis salihin dalilun 'alal imani bi syar'i rabbil alamin. Bahwasanya menghormati atau memuliakan para ulama rabbani, para ulama yang kokoh ilmunya, yang mendidik manusia dari ilmu yang mudah, ilmu yang ringkas menuju ilmu yang lebih berat ataupun yang lebih mendalam. Itulah para ulama ar-rabbaniyin alladzina yu'allimuna an-nasa sigharal ilmi qabla kibarih, yaitu mereka para ulama yang mendidik manusia, mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu ya yang ringkas, yang mudah, ilmu-ilmu dasar sebelum ilmu-ilmu yang lebih mendalam. Begitulah cara berdakwah. Kita ajari dulu yang mudah, kita sampaikan dulu tauhid, kita sampaikan dulu sunnah, dan seterusnya. Maka kata beliau, menghormati dan memuliakan para ulama rabbani, atba'is salafis salihin, yang mana mereka adalah para pengikut salafus salihin. Dalilun, ini adalah sebuah tanda dan sebuah ciri, 'alal imani bi syar'i rabbil alamin, sebuah ciri dan tanda bahwa seseorang itu memiliki keimanan kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb penguasa alam semesta. Wa khuluqi ibadillahil muttaqin, dan menghormati ulama itu adalah akhlaknya hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sehingga kalau ada orang yang tidak menghormati ulama, bahkan merendahkan ulama, maka mereka sungguh bukanlah orang yang bertakwa. Karena akhlaknya orang yang bertakwa tidak seperti itu. Wal aksu bil aksi. Nah ini, dan kebalikannya. Berarti kalau orang tidak menghormati ulama, berarti itu tanda bahwa tidak adanya keimanan pada hatinya.
imannya berkurang, berarti dia bukan orang yang bertakwa. Karena akhlaknya orang yang bertakwa adalah menghormati para ulama. Fa inna lamzahum wal istighfafa bihaqqihim wal hatta min qadrihim bi ayyi tariqin min turuqil i'tida' min khuluqil munafiqin. Perhatikan, dikarenakan lamzahum, ya, mencela mereka, wal istighfafa bihaqqihim, dan merendahkan mereka, wal hatta min qadrihim, dan menginjak, ya, menurunkan martabat dan derajat mereka, ya, menjatuhkan kehormatan para ulama, bi ayyi tariqin min turuqil i'tida', dengan cara dan metode apapun. Karena macam-macam dalam merendahkan para ulama. Seperti tadi saya contohkan, ulama itu bukan orang yang maksum. Ini salah satu pola dan metode dalam merendahkan para ulama. Oh, Syekh fulan sudah goncang, ya, sudah goyah. Ulama fulan sudah berubah. Masya Allah, dulu beliau seperti Syekh Rabi, mauqifnya dan sikapnya. Nah, tapi sekarang sudah berubah, sudah goncang dikatakan. Masya Allah. Sedangkan engkau yang kokoh, ulama ataupun masyayikh yang goncang. Nah, dia sudah dipengaruhi, para ulama sudah dipengaruhi, sudah dihasut dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan yang berbagai macam, warna dan bentuknya, rupa dan warnanya, ada saja kalimatnya. Oh, Syekh belum tahu tentang perkembangan, ulama belum faham perkembangan terakhir. Ketika perkembangan terakhir disampaikan, ternyata ditolak karena tidak ada adillah, tidak ada hujjah di dalamnya. Sehingga para ulama pun cuci tangan, tidak mau lagi mengurus mereka. Nas'alullah as-salamah. Musibah kalau kita sudah ditinggalkan oleh para ulama, kita mau mengikut siapa? Sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti para ulama. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus kembali dan melaksanakan bimbingan para ulama. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengarkan bimbingan dan melaksanakannya. Ya, ini apa yang disebutkan tadi apa? Wal hatta min qadrihim bi ayyi tariqin min turuqil i'tida'. Berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas para ulama, merendahkan para ulama dan kedudukan para ulama dengan segala macam cara dan pola dan metode tadi. Macam-macam caranya. Ada yang bilang begini tadi, ada yang begitu. Nah, ya, sudah berubah, mudah dipengaruhi, terhasut, sudah goyah, sudah goncang, mudah ditipu, sudah tertipu, dan seterusnya. Tidak tahu perkembangan, tidak tahu fakta. Ya, maka ini seperti ini, kata beliau, min khuluqil munafiqin. Ini adalah termasuk akhlaknya kaum munafiqin. Kalau tadi di depan menghormati para ulama adalah tanda-tanda keimanan dan akhlaknya orang yang bertakwa. Sedangkan merendahkan para ulama, mencela para ulama, menjuluki para ulama dengan berbagai macam julukan, ini adalah tanda-tanda orang munafik. Akhlaknya orang-orang munafik.
wa a'malil jahilin, dan ini juga merupakan perbuatan tingkah lakunya al-jahilin, orang-orang yang jahil. Ya. Dan begitu wahakadha huwal waqi', dan itulah yang memang menjadi fakta. Yang paling banyak berkomentar, menabrak, bahkan merendahkan para ulama, kalau kita teliti masing-masing, hum ajhalun nas, mereka adalah orang-orang yang paling bodoh. Wa ini da'awil ilma, walaupun mereka mengaku mereka punya ilmu. Wa man tashabbaha bihim minal ghafilin, dan ini adalah ciri-ciri tingkah lakunya orang-orang yang menyerupai mereka, menyerupai orang-orang jahil dan munafik dari kalangan orang-orang yang ghafilin, ya, yang lalai, yang mudah untuk ditipu, ya, yang tidak punya kesadaran yang penuh, ya, mudah untuk dibawa ke sana kemari. Naam, ini ucapan dari siapa? Al-Allamah Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Kemudian ucapan yang semakna dari beliau juga, dari Syekh Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali. Naam, dalam kitab beliau, naam, Al-Qawaidud Da'wah As-Salafiyah. Naam, beliau membahas kaidah yang ke-13, ya, di antara ciri manhaj salaf, kaidah salaf, kaidah-kaidah salafiyah adalah tauqirul ulama'ir rabbaniyin ahya'an wa amwata. Tauqir, memuliakan para ulama rabbaniyin ahya'an, baik yang masih hidup, wa amwata, maupun yang sudah meninggal. Wa mahabbatuhum, yang kedua berikutnya adalah mahabbatuhum, mencintai mereka, wa akhdhul ilmi anil ahya'i minhum, dan mengambil ilmu dari para ulama yang masih hidup dari kalangan mereka, wattatalmudhu ala kutubil mauta minhum, dan berguru kepada kitab-kitabnya para ulama yang sudah meninggal. Karena kita tidak bisa berguru kepada para ulama yang sudah meninggal kecuali dengan mempelajari kitab-kitab mereka, karangan-karangan mereka. Wadzabbu anhum, dan membela kehormatan mereka, membela mereka. Mizatun min mizati manhajis salaf, ini adalah salah satu karakteristik dan ciri-ciri manhaj salaf. Menghormati ulama, mengambil ilmu dari mereka, mempelajari kitab-kitab mereka, mencintai mereka, ini adalah salah satu apa? Karakteristik ciri khas manhaj apa? Salaf. Berarti kalau sebaliknya, berarti itu bukan manhaj salaf. Wal aksu bil aksi, dan sebaliknya, ya, sikap-sikap yang menyelisihi sikap-sikap tersebut, berarti itu adalah di antara ciri-ciri manhaj yang menyimpang. Fa innal waqi'ata fil ulama, karena mencela para ulama, terjatuh dalam sebuah kritikan, komentar buruk kepada para ulama, wa nabzahum bil alqab, dan melontarkan alqab, julukan-julukan yang buruk, walamzahum biilsaqit tuhami al-batilah, dan
menempelkan kepada mereka dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan batil, wal uyubil mukhtalifah, dan menempelkan kepada mereka berbagai macam aib, kesalahan-kesalahan yang bermacam-macam, min alamati ahlil bid'ah wad dhalal, maka itu termasuk ciri-ciri apa? Ahlul bid'ah, ya, para penyeru kebid'ahan, dan ad-dhalal, para penyeru kesesatan. Walladzina zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, yang mana syaitan menghiasi apa yang mereka perbuat, sehingga mereka menyangka bahwasanya ucapan mereka itu adalah sebuah kebenaran, bahwasanya ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lebih tahu hakikatnya, kita lebih paham faktanya daripada para ulama. Maka kita harus ikut terhadap hujjah dan dalil, walaupun para ulama mengatakan dan membimbing seperti ini, tapi kita tidak boleh ikut karena kita melihat dengan nyata bagaimana yang terjadi di lapangan, di medan dakwah. Ya, dihiasi ucapan-ucapan mereka oleh syaitan. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Apakah seseorang yang telah dihiasi oleh syaitan perbuatan buruknya, kemudian dia memandang perbuatan buruk tersebut sebagai sebuah kebaikan dan kebenaran. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang yang dikehendakinya dan memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Itulah bahayanya kalau seseorang sudah dihiasi oleh syaitan ucapan-ucapannya maupun perbuatan-perbuatannya, sehingga dia menyangka perbuatan yang salah yang dia lakukan seolah-olah itu sebuah kebenaran. Sebuah ucapan ataupun tulisan yang dia tulis dan dia ucapkan seperti merupakan perjuangan, memperjuangkan manhaj salafi, padahal itu adalah sebuah kemungkaran. Siapa yang bisa menilai ini semua? Siapa yang bisa menganalisa ini semua? Yaitu para ulama. Itulah fungsinya para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala masih menyisakan para ulama di tengah-tengah umat ini agar menjadi lentera yang bersinar, yang menyinari umat ini, sehingga mereka bisa tahu mana jalan-jalan keselamatan dan mana jalan-jalan kehancuran dan kebinasaan. Begitulah perumpamaan para ulama. Maka kita haruslah menuduh akal kita dan penilaian dan pandangan kita. Mari kita kembalikan kepada para ulama yang kita anggap ini sebagai sebuah hujjah. Masya Allah, ini adalah sebuah hujjah dan dalil yang kuat, bukti dan fakta yang nyata yang menunjukkan kesesatan orang ini atau penyimpangan orang ini. Sehingga di atas data tersebut kita langsung membangun sebuah sikap-sikap. Coba tanyakan dulu ke ulama. Ya, silakan sampaikan kepada para ulama, lalu mari kita dengar komentar mereka. Data-data yang kamu anggap itu sebagai sebuah hujjah, sebagai sebuah dalil, bahkan dalam sudah menyinggung prinsip-prinsip manhaj ataupun menyinggung usulud dakwah,
prinsip-prinsip dakwah salafiyah, menurut kamu kita bawa ke ulama, kita lihat apa komentar mereka. Jangan-jangan seperti fitnah-fitnah yang telah lalu, ternyata itu semua hanyalah apa? At-turrahat was-safahat wal jahalat, seperti yang kemarin sempat kita sampaikan, omong kosong, bualan, ya, bahkan perkara-perkara yang memalukan, bahkan sangat tidak pantas untuk disampaikan kepada para ulama dan untuk dijadikan sebuah sebab dalam bersikap atau berpecah, apalagi disebarkan kemana-mana. Silakan. Nah, kita akan senantiasa mengikuti bimbingan para ulama, dan sudah ada penilaian dari para ulama. Akan tetapi sayang sekali, bimbingan-bimbingan mereka dilipat, kemudian disimpan rapat-rapat, entah di bawah bantal atau di bawah kasur atau dikubur dalam-dalam di bawah tanah. Ya. Sehingga mereka tidak mau menyampaikan dan tidak mau mereka melaksanakan bimbingan-bimbingan tersebut. Ya, jadi ini bahaya seseorang ketika apa? Sudah dipengaruhi oleh syaitan. Dia akan menganggap ucapannya, tulisannya, sikapnya itu sebuah kebenaran, bahkan itu sebuah jihad dalam membela agama Allah, padahal itu adalah jihad fi sabili syaitan. Bahkan itu adalah sebuah jihad di jalannya syaitan, ya, mengantarkan manusia pada perpecahan dan permusuhan, bahkan mengantarkan manusia dalam dosa-dosa besar, ya, dalam ghibah, dalam namimah, dalam furqah, dalam menggunjing, mengadu domba, ya, menanamkan bibit-bibit permusuhan dan kedengkian, bahkan menghajar saudaranya, menyikapi saudaranya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kenyataan dan fakta yang begitu pahit. Syekhuna Ubaid Al-Allamah Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang 3 golongan manusia, 3 macam manusia, ya, dalam risalah yang beliau, ya, karang Nawaqidul Islam pada pelajaran yang keempat, ya, pertemuan yang keempat, beliau menyampaikan sebuah athar dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, an-nasu thalathatun, manusia itu ada 3 jenis, 3 golongan. Fa'alimun rabbani, yang pertama adalah alim rabbani, seorang yang berilmu, yang kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Wa muta'allimun ala sabilin najah, golongan yang kedua adalah seorang yang sedang belajar, mencari ilmu untuk meraih dan mendapatkan an-najah, keselamatan. Ya, seperti kita ini. Kita bukan alim, iya kan? Di Indonesia adakah seorang alim? Nah, yang betul-betul alim tidak ada. Kita semua muta'allim. Kita semua adalah orang yang sedang belajar, bahkan, ya, sebagian dari kita masih belum bisa dikatakan orang yang belajar. Ya. Karena apa? Karena kebanyakan waktunya bukan untuk belajar. Jadi kita setengah belajar, setengah tidak, atau 1/4 belajar, banyak tidaknya, atau 1/5 belajar dan
4/5-nya tidak belajar. Itulah kita. Muta'allim ala sabilin najah, kita orang yang belajar sedang menuntut ilmu, mencari kebenaran, yang mencari dan mendambakan keselamatan. Wa hamajun ru'a aw ri'a, dan yang ketiga adalah hamaj. Nah, yaitu orang yang tidak punya prinsip, seperti penggembala hewan. Antum tahu kan penggembala? Penggembala itu kemana untanya pergi, ikut ke sana. Ya begitulah hamaj, orang-orang bodoh. Nah, orang-orang yang hina, ya hamajun ru'a ataupun ri'a, ya atba'u kulli na'iq, yang selalu mengikuti orang yang mengajaknya, orang yang berteriak-teriak. Na'iq itu orang yang berteriak. Ada orang yang berteriak yang mengajak, dia ikut. Teman-temannya ke sini, ikut ke sini. Teman-temannya ke sana, ikut ke sana. Itu kondisi orang jahil, tidak punya ilmu, sehingga mudah untuk dipengaruhi, mudah untuk dihasut, mudah untuk ditipu. Nah, kemudian beliau menjelaskan arti masing-masing. Al-awwalul alimur rabbani huwa alladhi yuhsinu siyasatan nasi fi ta'limihim dinahum fayabda'uhum bisigharil masaili qabla kibariha. Golongan yang pertama adalah seorang alim, seorang yang berilmu, seorang ulama yang rabbani, yaitu mereka-mereka yang pandai di dalam mengatur manusia, di dalam mengajari mereka perkara agama mereka, sehingga memulai dengan masalah-masalah yang ringan sebelum masalah-masalah yang besar. Itulah para ulama rabbani yang pandai yusayisin nas, mengatur manusia, ya, mengajari mereka dengan ilmu dan masalah-masalah yang ringan sebelum masalah-masalah yang berat dan mendalam. Kemudian yang kedua, ats-tsanil muta'allimul ladzi huwa ala sabili najah, muhibbun lil khair, yatlubu minal fiqhi fi dinillahi ma yatabassaru bihi fayamalu ma ya'muruhu Allahu bihi wa rasuluhu wa yad'u ma nahaa Allahu anhu wa rasuluhu. Hadza ala sabilin najah, salikun sabilan najah, kata beliau rahimahullah. Yang kedua adalah al-muta'allim, orang yang sedang belajar ilmu, mencintai kebenaran, mencari al-fiqh, pemahaman dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebuah pemahaman dan ilmu, ya, yang dia bisa memiliki sebuah cahaya, ya, yang bisa digunakan untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Itulah orang yang mencari ilmu. Fayamalu, maka dia pun melaksanakan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan Allah dan Rasulnya perintahkan, dan dia meninggalkan serta menjauhi apa yang Allah larang dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah orang yang sedang menempuh jalan keselamatan. Wa tsalits, adapun golongan yang ketiga, al-hamaj, yaitu orang yang hina, yang tidak punya pendirian, yang mudah goyah. Ar-ru'a, seperti penggembala hewan, ngikut hewannya kemana ya dia ikuti. Bahkan hewan saja dia ikuti terus, ya, karena memang begitulah kerjaan penggembala. Kalau penggembalanya ke kanan, dia pergi ke kiri, ya dimarahin sama bosnya, ya hilang itu apa hewan ternaknya. Ini hanya sebuah contoh. Begitulah gambaran orang yang bodoh, orang yang hina, tidak punya prinsip dalam beragama. Atba'u kulli na'iq,
Dia hanya mengikuti setiap orang yang mengajaknya, yang mempengaruhinya. Man huwa an-na'iq? Siapakah orang an-na'iq itu yang mengajak? An-na'iq huwa alladhi yatasaddaru fi mayadinid da'wah wa yuqhimu nafsahu fayatakallamu fi masail laysa 'indahu minal fiqhi fi dinillahi ma yu'ahhiluhu lil kalami fiha. Perhatikan, siapakah naik itu? Orang yang berteriak, bukan terus orang yang teriak-teriak mengangkat suaranya di pinggir jalan, bukan maksudnya. Yang kita harus hati-hati dari model-model seperti ini. Jangan kita mudah mengikuti orang-orang yang suka berteriak. Maksudnya siapa ini orang yang suka berteriak? Beliau mengatakan yaitu yang yatasaddar, yang dia menampilkan dirinya, berusaha mengangkat dirinya di atas kadarnya, di atas kadar dirinya, sehingga dia tampil fi mayadini dakwah, di medan-medan dakwah, baik secara formal, tampil di majelis-majelis, taklim-taklim, kajian-kajian, padahal dia tidak punya ilmu, atau dia menulis komentar-komentar, artikel-artikel di channel-channel, di grup-grup dan seterusnya, tampil di medan dakwah. Wa yuqhimu nafsahu, dia memasukkan, melemparkan dirinya ke dalam medan dakwah tersebut. Fayatakallamu fi masail, kemudian dia mulai berbicara dan berkomentar dalam masalah-masalah laisa indahu minal fiqhi fi dinillah, yang pada hakikatnya dia tidak memiliki ilmu dan pemahaman dalam agama Allah. Ma yu'ahhiluhu lil kalami fiha, yang membolehkan dia dan memberikan kapasitas kepada dia untuk berbicara dalam masalah tersebut. Siapa dia ini? Menuntut ilmu tidak pernah, belajar di misalnya pondok pesantren tidak pernah, mulazamah kepada para duat, apalagi kepada para ulama tidak pernah, sudah berbicara ke sana kemari. Nah, inilah naik. Maka kita jangan sampai mengikuti apa? Teriakan-teriakan para naik ini, yang suka tampil di medan dakwah seolah-olah dia paling pintar dan paling paham dengan manhaj dan dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Bahkan dalam ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu jarh wa ta'dil, berbicara dengan tanpa rasa takut kepada Allah, tidak menghormati para ulama, bahkan seolah-olah dirinya lebih pandai daripada para ulama, sehingga dia lebih bisa menyelesaikan masalah tersebut daripada para ulama, dan dia menganggap pendapatnya lebih tepat dan lebih benar dalam masalah tersebut, sedangkan pendapat para ulama itu harus diabaikan karena tidak berdasarkan dalil dan hujjah. Inilah naik. Hati-hati. Hati-hati dari orang-orang yang seperti ini. Ini kata Syekhuna Ubaid ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala. Naam, hadha huwa an-na'iq wa innama huwa zakhraful qawli wa syaqatul ibarati. Padahal hakikatnya kalau kita teliti ucapan-ucapan dia, statement-statement dia, kita teliti lagi tulisan-tulisan dia, sekedar zakhraful qaul. Apa? Ucapan-ucapan yang dihiasi dengan berbagai macam hiasan palsu. Tidak ada bobotnya, sehingga suqutuhu yughni an isqatih, sehingga rendahnya ya tulisan itu dan ucapan itu sudah cukup bagi kita untuk menjatuhkannya. Dia sendiri sudah jatuh, tidak perlu dikomentari. Ya, itulah na'iq. Man ahhalak? Siapa yang memberikan kamu ya kapasitas untuk berbicara dalam fitnah? Siapa yang memberikan rekomendasi kepada kamu, sedangkan jelas nasihat para ulama, irji'u ilal ulama, kembali kepada para ulama.
dari Syekhuna Syekh Arafat, misalnya Syekhuna Syekh Zakaria, irji'u ilal ulama al-kibar, kembali kepada para ulama, masih saja bicara ke sana kemari, menulis ke sana kemari, komentar ke sana kemari. Hadza huwa an-na'iq ya ikhwah. Naam. Wa syaqsyaqatul ibarat, itu hanyalah pecahan-pecahan dari kalimat-kalimat yang di sini gabungkan dengan yang di sana, bikin lagi di sini, ditambah-tambah jadi satu. Naam. Ya. Cocok-cocokan. Ini begini, yang ini begitu, berarti begini, begini dan begini. Karena kalau tidak begini maka akan begitu, begitu, begitu. Sehingga yang harus dilakukan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lucu kita baca ini. Sehingga la yahtaj ila an yurad. Naam. Wa qad yantiqu bil kufriyat, dan bahkan terkadang orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang suka berteriak di atas kebodohan, dia mengucapkan sebuah kekufuran. Dia mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Ya, walakinna atba'ahu la yumayyizun. Akan tetapi para fanatikusnya, para muqallidnya, para pengikutnya, la yumayyizun, mereka tidak bisa membedakan. Ya jelas, kenapa? Li'annahum ru'a', karena mereka semua adalah seperti penggembala kambing. Memang bodoh, mudah ditipu. Sehingga tidak bisa membedakan manakah ucapan yang berdiri di atas hujjah, di atas qawaid syar'iyyah al-mar'iyyah as-salafiyah, di atas kaedah-kaedah yang konsisten dan berlaku dalam segala masa dan segala zaman dan segala waktu dari kaedah-kaedah salafiyah, dan mana yang itu hanya sekedar omong kosong, bahkan min aslihi huwa batil. Dari asal muasalnya ketika ucapan itu dikeluarkan atau tulisan itu ditulis, batil karena tidak ada hakikatnya. Yang dituduhkan itu tidak ada, bukan sebuah hal yang nyata, atau jelas-jelas itu menyelisihi manahijul ulama fi dakwah, manhaj dan prinsip para ulama dalam dakwah. Wa adhunnu hadza 'uqubatan minallahi lahum, dan sungguh saya menyangka, saya mengira bahwa perkara ini adalah 'uqubah, merupakan hukuman bagi mereka, hinama zahhadu fil ulama'ir rabbaniyin, tatkala mereka mulai menggembosi para salafiyin dan kaum muslimin dari para ulama. Ketika mereka mulai merendahkan dan mengentengkan para ulama, alladzina yubassirunahum fi dinillahi minal kitabi wa sunnati wa ala fahmi salafis salih minas sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan, yang mana mereka para ulama itu adalah orang-orang yang akan memberikan petunjuk dan memberikan kejelasan kepada mereka dalam urusan agama Allah yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah, berdasarkan para pemahaman para salafus saleh dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebenaran. Fabtulu bihaula'i ashabi zakhrafil qaul, maka akhirnya mereka diuji oleh Allah dengan orang-orang yang modelnya seperti ini. Orang-orang yang kelihatannya ucapannya manis, kelihatannya ucapannya indah, kelihatannya hujahnya kuat, tetapi pada hakikatnya itu semua adalah at-turrahat, omong kosong. Tidak ada nilainya di sisi para ulama dan di sisi ahlul haq, orang-orang yang ahli dalam kebenaran. Sehingga sadarlah ya ikhwah, wahai saudaraku para salafiyin, kembalikanlah urusan agama kita, apalagi urusan-urusan fitnah dan perselisihan, kembalikanlah kepada para ulama. Merekalah yang pandai menilai dan menganalisa dan meneliti. Janganlah kita menjadi hakim, apalagi menjadikan kita sebagai apa? Hakim
Hakim-hakim dadakan. Nas'alullah as-salamah. Marilah kita tahu kadar diri kita. Illa bima faqahuhu minal kitab fala na'am. Kemudian beliau mengatakan wa hadza haddun minhu radhiyallahu anhu, dan ini ya, pernyataan ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah merupakan haddun, dorongan, motivasi dari beliau radhiyallahu anhu ila an yajtahidal muslimuna fi tawqiri ulama'ihimur rasikhina fil ilmi. Dorongan dari beliau radhiyallahu anhu supaya kaum muslimin itu bersungguh-sungguh dan serius di dalam menghormati para ulama, mengagungkan mereka, yaitu para ulama yang kokoh ilmunya, an-nasihina lil ummah, yang mereka betul-betul memiliki rasa empati untuk umat ini. Fala yu'allimunahum min dinihim illa bima faqihuhu minal kitabi wa sunnati wa sirati salafis salihi wa billahi taufiq. Karena sesungguhnya mereka para ulama rabbaniyin yang rasikhin, yang kokoh ilmunya, yang nasihin, yang memiliki rasa empati yang besar kepada umat ini. Mereka tidaklah mengajari umat ini kecuali apa yang mereka fahami dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah, dan juga dari perjalanan dan manhaj para salafus salih. Wabillahi taufik, dan taufik itu hanyalah ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini nasihat yang berharga dari Syekhina al-Allamah, dari guru kami Al-Allamah Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan ucapan dari Amiril Mu'minin Abil Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana manusia ada 3 macam. Yang pertama adalah seorang alim rabbani, yang kedua adalah seorang muta'allimun ala sabilin najah, orang yang suka dan sedang belajar untuk meraih keselamatan, dan yang ketiga adalah orang yang rendah, yang selalu mengikuti ajakan orang-orang yang berteriak. Siapa itu orang-orang yang berteriak yang beliau maksud? Yaitu mereka-mereka yang jahil, yang tidak punya ilmu, tetapi terjun ke medan dakwah, berbicara pada masalah-masalah besar di tengah-tengah umat, ya, dengan ucapan-ucapan yang terlihat indah, ucapan-ucapan yang terlihat kokoh. Akan tetapi ternyata ketika dinilai itu semua adalah kebodohan dan omong kosong, sehingga haruslah kita hati-hati, jangan mudah terbawa oleh mereka. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.